Shalom adik-adik yang terkasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kita kembali lagi untuk beribadah sekolah minggu bersama-sama. Dan saat ini kita akan memulai sekolah minggu kita dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita mau lipat tangan, tutup mata, dan kita mau berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, perlindungan-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan memulai sekolah minggu kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, kiranya Tuhan sertai agar sekolah minggu kami dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Kita akan pujikan 2 buah lagu pujian seperti Mentega dan Roti dan Jangan Lelah. Kita akan nyanyi bersama-sama ya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti jalanan dengan baju. Disampaikan oleh Kak Ica. Semuanya harus menyimak dan mendengarkan firman yang disampaikan ya. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi di sekolah minggu GSCAP dan ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau Allah yang sangat baik. Dan saat ini Bapa, tiba waktunya kami untuk ibadah sekolah minggu. Tuhan menolong setiap kami, Tuhan memberkati setiap kami.
untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Kami juga sudah memuji membesarkan nama Tuhan. Kiranya setiap pujian kami Tuhan menyenangkan hati-Mu Bapa. Dan kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau pasang telinga kami mau buka hati kami Tuhan, untuk kami mendengar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semua ke dalam kuasa Tuhan. Tuhan urapi juga, mari saya akan menyampaikan firman Tuhan. Dan dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, adik-adik, hari ini dalam firman Tuhannya berjudul Aku Suka Belajar. Nah, Mbak Rizka mau tanya dulu, siapa di sini yang suka belajar? Oke, kalian semua suka belajar ya. Nah, hari-hari ini kita sudah masuk semester berapa adik-adik? Semester 2 ya. Kita sudah masuk dalam semester 2. Bagaimana hasil adik-adik di semester 1? Sudah bagus, memuaskan, atau wah, hasilku tidak memuaskan Mbak Rizka, banyak yang kurang baik. Nah, hari ini di semester 2 ini kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Juga kita bulan ini memasuki bulan yang pertama di bulan yaitu bulan Januari di tahun 2021. Bagaimana adik-adik sudah melalui hari-hari ini dengan memberikan yang terbaik bagi Tuhan, atau masih seperti biasa, masih malas, masih melakukan hal-hal yang tidak benar? Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan adik-adik yang berjudul Aku Suka Belajar ya. Nah, firman Tuhannya diambil dari Daniel 1 ayat 1 sampai 21. Adik-adik bisa baca ya di Alkitab, yaitu Daniel 1 ayat 1 sampai 21. Nah, firman Tuhannya begini adik-adik. Pada saat itu ada anak muda yang berasal dari Yerusalem ya. Pada saat itu bangsa Yehuda itu mengalami kesulitan adik-adik ya. Mereka mengalami kesulitan. Kemudian beberapa orang pilihan itu harus pergi ke Babel. Mengapa orang-orang itu harus pergi ke Babel? Ceritanya begini adik-adik. Pada saat itu Babel menyerang Yerusalem ya, menyerang bangsa Yehuda. Dan waktu itu bangsa Babel itu sangat kuat adik-adik. Bangsa Babel itu dipimpin oleh raja yang sangat jahat, namanya Raja Nebukadnezar. Nah adik-adik, karena waktu itu Babel lebih kuat, sehingga orang-orang dari bangsa Yehuda ini harus menjadi tawanan ya, tawanan bangsa Babel. Mereka harus ikut ke Babel dengan paksa. Namanya juga tawanan adik-adik. Jadi mereka diangkut dengan paksa, mereka harus pergi ke Babel. Nah, ada 4 orang adik-adik di antara beberapa orang yang pergi ke Babel. 4 orang ini adalah anak muda adik-adik. Anak muda ini bernama Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria. Nah, keempat orang ini seperti kita ini ya, saat ini baru mengalami hal yang sulit, hal yang tidak enak. Mereka harus pergi berpisah dengan orang tua mereka, harus pergi ke Babel adik-adik. Nah adik-adik, ketika di Babel mereka ternyata mereka di sana harus belajar adik-adik, belajar dengan keras ya, supaya karena mereka akan mengikuti ujian. Nah ketika mereka di sana mereka harus belajar dengan keras supaya bisa lulus ujian dan bisa menjadi pegawai istana adik-adik. Nah pada saat itu 4 anak Tuhan ini mereka percaya kepada Tuhan adik-adik, dan 4 anak Tuhan ini mereka tidak patah semangat, mereka tidak malas-malasan,
Tetapi 4 anak Tuhan ini melakukan hal yang benar. Siapa 4 anak Tuhan ini tadi adik-adik? Ada Daniel, ada Hananya, ada Misael dan Asaria. Nah, ketika mereka di Babel, Raja Nebukadnezar ini memberi nama baru untuk mereka. Tujuannya supaya mereka lupa dengan masa lalu mereka lupa dengan kampung halaman mereka. Jadi mereka diberi nama oleh Nebukadnezar ini ya adik-adik. Namanya yaitu Daniel, Beltsasar ya, menjadi Beltsasar. Kemudian teman-teman yang lain menjadi Sadrak, Mesak dan Abednego. Tapi keempat anak Tuhan ini mereka sungguh luar biasa adik-adik. Mereka tetap hidup benar. Mereka tidak lupa akan bangsanya. Mereka di sana selalu apa adik-adik? Selalu memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dengan cara apa? Di sana orang-orang Babel itu dia tidak percaya kepada Allah. Mereka percaya kepada patung-patung. Mereka menyembah patung-patung dan kehidupan mereka ya sesuai dengan kehidupan yang tidak benar. Nah, keempat orang ini adik-adik mereka memilih untuk hidup yang benar. Ketika raja menyuruh memakan makanan yang sudah diberikan dipersembahkan ke patung-patung, mereka tidak mau adik-adik. Mereka tidak mau makan yang sudah dipersembahkan patung-patung. Tetapi 4 orang ini dia memilih hidup benar, yaitu berikan kami makanan yaitu sayur-sayuran saja. Kami tidak mau makan yang sudah dipersembahkan kepada patung, tapi kami mau makan sayur-sayuran dan air putih saja. Wow adik-adik, kira-kira mereka bagaimana di sana ya? Nah adik-adik, kalau kita baca di ayat 1, 4 orang ini adalah 4 orang yang pintar. 4 orang yang pintar, pandai, cerdas ya adik-adik. Tetapi kalau mereka malas-malasan belajar, mereka tidak punya semangat belajar di sana, kira-kira cuma makan sayur, kira-kira bagaimana? Apakah mereka bisa pandai, tetap pandai? Apakah mereka bisa berhasil? Tidak adik-adik, mereka pasti tidak akan berhasil. Tetapi keempat anak ini selain mereka takut akan Tuhan, hidup benar, kemudian juga makan sayur karena mereka gak mau makan yang sudah dipersembahkan pada patung-patung. Nah, mereka hidup benar adik-adik, dan mereka tetap semangat belajar di dalam walaupun mereka sulit adik-adik. Mereka tetap semangat belajar, mereka sungguh-sungguh belajar. Dan setelah 3 tahun ketika mereka harus menghadapi ujian nih, mereka bisa menjadi orang-orang yang lebih pintar daripada orang-orang di sana adik-adik. Luar biasa ya, kalau anak-anak Tuhan itu sungguh-sungguh taat akan Tuhan, sungguh-sungguh semangat belajar, Tuhan yang akan menambahkan apa? Hikmat, kepandaian. Nah, seperti kita adik-adik saat ini, mungkin kalian sedang sudah bosan ya, tidak bisa sekolah, tidak bisa bertemu teman-teman, tidak bisa bertemu dengan bapak ibu guru. Aku bosan. Please, kamu sok belajar di rumah terus. Gurunya kasih WA, tugasnya banyak. Sangat bosan sekali belajar di tengah-tengah pandemi ini ya. Tapi adik-adik perlu diingat bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Melalui apa? Melalui saat kita belajar dengan sungguh-sungguh. Lah Mbak Rizka, tapi tugasnya banyak. Tugas banyak kamu kerjakan sungguh-sungguh, kamu kerjakan dengan maksimal, dan Tuhan akan memberikan hikmat kepada kalian. Oke adik-adik, tetap semangat belajar di dalam walaupun dalam pandemi ini. Tetap semangat belajar, minta hikmat yang daripada Tuhan. Kalau ulangan sebisa mungkin jangan
dikerjakan papa mama, tetapi dikerjakan sendiri. Ya, adik-adik belajar dulu, berdoa dulu, kemudian ketika ada ulangan kerjakan dengan jujur, kerjakan dengan sungguh-sungguh, dan percaya ketika kamu mau belajar dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan menolong kamu, Tuhan akan memberikan hikmat kepandaian untuk kamu. Seperti 4 tokoh Alkitab tadi, ya, mereka taat kepada Tuhan, mereka hidup benar, dan Tuhan tidak meninggalkan mereka, ya, sehingga mereka dapat menjadi berkat di Babel. Adik-adik, maukah adik-adik menjadi berkat dimanapun adik-adik ditempatkan? Tetap menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, tetap menjadi anak-anak yang semangat belajar, ya, belajar banyak hal. Apa yang bisa kalian baca, ya, untuk belajar. Harus bisa bagi waktu juga adik-adik, antara bermain, main game, main HP, main TikTok, ataukah kita bagi waktu juga untuk belajar. Jangan sampai nih hal-hal yang lain ini melupakan saat-saat kita belajar. Tetapi banyaklah membaca, banyaklah belajar, dan jangan lupa selalu berdoa. Tuhan akan menolong setiap kalian. Ya adik-adik, ya, Mbak Rizka punya satu gambar, ya. Kalau kita lihat di sini, gambar ini adalah gambar anak-anak sedang mau pergi ke sekolah. Mereka tidak pergi dengan motor, mereka tidak pergi dengan mobil, tetapi mereka pergi berjalan kaki dan harus menyusuri jembatan yang sangat berbahaya ini adik-adik. Bagaimana kira-kira kalau kalian di posisi mereka ini? Wah, Mbak Rizka aja takut. Tapi mereka penuh dengan semangat belajar. Ya, mereka mau menyeberangi sungai dengan jembatan yang seadanya, jembatan yang tidak bagus, bahkan berbahaya. Tetapi demi semangat belajar, mereka berangkat dengan semangat. Bagaimana dengan kita adik-adik di tengah masa-masa ini, masa-masa kita harus belajar online, masa-masa kita harus belajar di rumah, masihkah ada semangatmu sebagai anak Tuhan untuk belajar? Ya adik-adik, selalu semangat belajar. Tuhan akan tolong kalian di dalam kalian belajar. Mari adik-adik, kita akan buka Alkitab, ya. Kita akan buka Alkitab di Daniel 1. Mbak Rizka akan baca beberapa ayat, oke? Kalian buka ya kitabnya. Buka ya Daniel 1 ayat 1 sampai 21, nanti baca semua. Sekarang kita akan baca bersama-sama di ayat 19. Daniel 1 ayat 1, pasal 1 ayat 19, ya. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Wow, berarti mereka sungguh hebat ya adik-adik, sungguh luar biasa menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi saksi Tuhan dimanapun berada. Nah, untuk kita adik-adik semuanya, Mbak Rizka, baik kalian semua, tetaplah belajar, ya, semangat belajar, rajin membaca, dan jangan lupa menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, anak-anak Tuhan yang selalu taat pada Tuhan. Oke adik-adik, sekian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami Bapa untuk kami tetap rajin belajar, rajin berdoa, dan menjadi anak-anak yang taat akan Tuhan. Mungkin di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, kami merasa bosan Tuhan, kami tidak bisa ke sekolah, tetapi kami minta pertolongan-Mu Tuhan, supaya kami tetap semangat di dalam belajar. Tuhan yang menaruh hikmat kepandaian untuk kami semua, supaya kami terus rajin belajar dan kami dapat meraih cita-cita kami. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mengikuti sekolah minggu online. Tuhan Yesus yang menolong, Tuhan Yesus yang menyertai setiap pendidikan anak-anak. Tuhan yang menolong dan memberkati
kami serahkan berkesehatan kami semua juga ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan juga memberkati papa mama kami, memberkati guru sekolah minggu semuanya Bapa. Makasih Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami dalam tangan kuasa Tuhan. Ajar kami untuk menjadi anak-anak yang mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Makasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.